Sejarah mencatat polarisasi pendukung antar paslon Capres-Cawapres pada Pilpres 2019 begitu kuat. Kini menjelang Pilpres 2024 yang kurang 3 bulan lagi, kondusivitas di berbagai daerah terus dijaga. Kondusivitas juga mendukung kelancaran berbagai aspek lainnya seperti keamanan, sosial budaya, hingga perekonomian. 1. Kampret dan cebong adalah istilah yang begitu populer pada masa pemilihan presiden 2019. Dua istilah itu menjadi simbol polarisasi antar dua pendukung capres. Kala itu suasana politik di masyarakat memanas, khususnya mendekati waktu pencoblosan. Berkaca pada fenomena tersebut, berbagai kajian menyatakan perlunya menjaga kondusivitas menjelang pemilihan umum. Selain untuk memperoleh pesta demokrasi yang sehat, juga agar tidak mempengaruhi berbagai aspek lainnya seperti keamanan, sosial budaya, hingga perekonomian. Pemilihan presiden berikutnya dilaksanakan Februari 2024 atau sekitar 3 bulan lagi. Sudah ada 3 pasangan capres-cawapres yang akan bertarung. Dan saat ini polarisasi pendukung tidak dirasakan sekental atau sepanas Pilpres 2019. Sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya, Agus Mahfud Fauzi menilai hal ini terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya jumlah pasangan capres-cawapres yang lebih dari 2 pasangan. Kemudian yang kedua, bahwa pembelajaran pada 2019 dulu itu polarisasinya super serius, tapi nggak tahunya Pak Prabowo menjadi bagian dari rezim. Itu kemudian menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Oh, kalau begitu tidak harus serius, ya kita boleh berpolitik serius, tapi kemudian itu sesaat saja. Kemudian yang ketiga adalah pada kesempatan ini, edukasi yang dihadirkan oleh KPU, kemudian partai politik, itu lebih. Sehingga hal ini kemudian menjadikan mereka lebih memahaminya. Dinamika politik dalam proses menuju pesta demokrasi diharapkan terus mendukung kondusivitas di berbagai daerah, termasuk kota Surabaya yang memiliki masyarakat heterogen dan bersifat terbuka. Dan mendekati masa kampanye akhir November ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kota Surabaya menyatakan suasana masih kondusif. Meski begitu, ada catatan kerawanan yang perlu mendapatkan perhatian. Titik-titik kerawanan tentunya yang perlu kita waspadai adalah berita-berita. Yang perlu kita antisipasi adalah pastikan dulu berita itu benar atau tidak sebelum kita berpendapat. Dan berita-berita ini juga kadang-kadang memicu timbulnya pendapat-pendapat yang berbeda. Oleh karena itu kita harus sikapi dengan sikap yang arif dan bijaksana, terutama kita harus memandangnya dari sisi yang positif. Berita bohong atau hoaks yang menjadi bahan kampanye hitam perlu mendapatkan perhatian. Selain merusak kesehatan pesta demokrasi, juga berpeluang menciptakan perpecahan. Masyarakat diimbau untuk memverifikasi setiap informasi yang diperoleh. Wida Subianto, Herudwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.